Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nanda di pelajaran tematik. Hari ini kita menginjak subtema 1, pembelajaran ke-3 dan ke-4. Langsung saja ya, kita mulai. Di pembelajaran 3, halaman 23, ada sebuah bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Kalian bisa membacanya sendiri di rumah. Ada beberapa paragraf kalian baca. Setelah itu, dari bacaan Hari Menanam Pohon, kalian melengkapi peta pikiran. Nah, peta pikiran seperti yang Bu Nanda kemarin sudah jelaskan ya. Jadi nanti kalian membuat peta pikiran dari bacaan Hari Menanam Pohon yang seperti Bu Nanda tampilkan gambarnya di video tersebut. Untuk membuat peta pikiran, kalian membuat beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaan itu kalian dapat menggunakan kata tanya. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata tanya. Bu Nanda akan menjelaskan beberapa kata tanya dan fungsinya apa. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang-orang atau pihak terlibat. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Di mana? Untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Dan yang terakhir, berapa? Berapa itu digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Setelah kalian membaca bacaan Hari Menanam Pohon, menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan, keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Sekarang Bu Nanda akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab ya. Siapa yang tahu apa arti dari tanggung jawab? Jadi, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Allah. Nah, jika menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jadi, kita masing-masing mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab itu bersifat kodrati. Jadi, merupakan bagian dari kehidupan manusia. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu banyak sekali ya. Yang pertama, Bu Nanda akan menjelaskan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri berarti kita harus sadar setiap kewajiban yang ada di diri kita. Contohnya apa? Jika kita mendapatkan PR dari Bu Guru ya, semisal Bu Nanda memberikan PR atau tugas yang harus dikerjakan paling lambat pukul 8 malam. Nah, jika kalian bertanggung jawab, maka kalian harus segera mengerjakannya dan mengirim tugas tersebut kepada Bu Nanda. Nah, itu contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya apa? Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya kan. Jadi ayah itu bekerja keras untuk menafkahi keluarganya adalah salah satu tanggung jawab terhadap keluarga.
Kemudian, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya apa? Semisal, di lingkungan kalian ada acara kerja bakti. Namun, kalian ada rencana untuk pergi berlibur. Nah, jika kalian bertanggung jawab terhadap masyarakat, kalian berarti kira-kira harus berlibur atau melaksanakan kerja bakti? Ya, harus melaksanakan kerja bakti. Itu adalah contoh dari tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya apa? Contohnya tim nasional bulu tangkis Indonesia mengharumkan nama bangsa Indonesia sampai ke luar negeri ya. Nah, itu contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kemudian tanggung jawab terhadap Allah. Berarti apa contohnya? Yang setiap hari kalian lakukan? Kalian bertanggung jawab dengan cara beribadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu contoh-contoh dari tanggung. Baik, sekarang dibuka bukunya, buku paket halaman 31. Nah, di situ ada bacaan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kalian bisa membacanya sendiri di rumah ya. Ada lumayan banyak bacaannya. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah. Bu Nanda akan menjelaskan poin-poinnya saja. Yang pertama, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat di bidang agraris. Jadi Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris. Karena apa? Karena bagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Nah, di agraris, hasil pertanian dan perkebunannya di Indonesia itu sangat banyak ya. Contohnya padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, buahan. Banyak ya. Kemudian kalau hasil dari perkebunan apa saja? Ada kelapa sawit, kopi, cengkih, teh, karet, kayu putih, dan masih banyak lainnya. Biasanya hasil-hasil perkebunan Indonesia diekspor ke luar negeri ya. Kemudian bidang peternakan. Jadi bidang peternakan itu adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Jadi ada 3 macam peternakan. Peternakan hewan kecil, hewan besar, dan unggas. Jika peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba. Peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, kuda. Kalau peternakan unggas, contohnya apa? Ayam, itik, burung, dan masih banyak lainnya. Kemudian di bidang perikanan. Di bidang perikanan di Indonesia juga banyak sekali ya. Banyak beberapa orang yang membudidaya ikan di kolam. Nah, itu contoh dari usaha perikanan. Untuk perikanan ada perikanan darat, perikanan air, laut ya. Jadi kalau perikanan darat atau air tawar itu biasanya di sungai, danau, rawa, jenis ikannya lele, mujair, dan masih banyak. Kalau perikanan air laut itu berarti menangkap ikan di pantai atau di laut. Hasil lautnya apa? Udang, kerang, rumput laut, dan masih. Selanjutnya di bidang pertambangan. Jadi wilayah Indonesia itu sebenarnya juga mengandung banyak barang tambang. Jadi kita itu mempunyai potensi barang tambang yang melimpah. Contoh-contoh barang tambang yang ada di Indonesia yaitu mineral logam. Ada emas, perak. Jika mineral non logam ada belerang, gipsum, marmer, dan jika sumber energi, kita juga mempunyai banyak, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan masih banyak lainnya ya. Kemudian kehutanan, di bidang kehutanan. Indonesia itu bagaikan
hamparan karpet hijau kalau dilihat dari udara. Maksudnya apa? Karena begitu banyaknya hutan yang ada di Indonesia waktu dulu ya, tapi sekarang hutan itu di Indonesia sedikit demi sedikit sudah mulai hilang. Karena apa? Karena digunakan untuk pemukiman, kemudian industri. Jadi lama-kelamaan hutan itu di Indonesia semakin sedikit. Nah, hasil dari kehutanan di Indonesia itu juga jadi contohnya hasil hutan di Indonesia itu ada kayu jati, meranti, ulin, damar, rotan, dan masih banyak lainnya. Kemudian di bidang perdagangan, jadi perdagangan itu jadi kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Jadi kita itu juga melaksanakan yang namanya kegiatan perdagangan antar negara. Jadi kita juga melakukan ekspor dan impor. Apa itu ekspor dan impor? Kalau ekspor itu adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi kita menjual barang kita yang ada di Indonesia kemudian dijual ke luar negeri. Kalau impor sebaliknya, usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Jadi kalau barang-barang impor itu diambilnya atau dibelinya dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke Indonesia dan dijual kembali di Indonesia. Itu namanya dengan impor ya. Kemudian perindustrian. Perindustrian itu apa? Kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi di Indonesia juga banyak sekali industri-industri yang sudah berkembang. Contohnya saja di Cikarang. Di Cikarang itu banyak sekali industri ya. Contohnya industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, elektronik, dan lain sebagainya ya. Kemudian pembelajaran 4 ya, kita memasuki pembelajaran 4. Kalian buka buku paket halaman 37. Di situ ada sebuah bacaan yaitu tentang melihat jejak Merapi di Kali Adem ya. Kalian bisa membacanya. Di situ adalah bacaan tentang sebuah tempat wisata yang berada di Yogyakarta. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah, kemudian Bu Nanda akan menjelaskan jenis usaha bidang jasa. Nah, contohnya yang di bacaan tersebut, di bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, itu kan sebuah tempat wisata. Jadi kalau tempat wisata itu bisa digunakan untuk usaha. Contohnya usaha apa yang ada yang berhubungan dengan bidang jasa pariwisata? Ada banyak ya, contohnya seperti pengelola jasa penginapan, contohnya hotel, motel, wisma, losmen ya. Jadi biasanya kalau tempat pariwisata itu menyediakan tempat penginapan atau jasa penginapan. Kemudian usaha penjualan barang cindramata atau souvenir. Jika kalian pergi ke tempat pariwisata, pasti di situ banyak yang sekali kan yang menjual souvenir. Nah, itu bisa dijadikan sebuah usaha juga ya. Kemudian penyedia jasa pemandu wisata. Biasanya kalau kita ingin lebih mengenal tempat wisata tersebut, kita bisa menyewa pemandu wisata. Kemudian kita juga bisa jika tidak ingin terlalu lelah untuk berwisata, kita juga bisa menyewa jasa pariwisata atau transportasi ya. Jadi menggunakan tour and travel ya, seperti itu.